yang datang ke klinik perawat jalan terutama karena sakit perut mendadak suatu hari. Pemeriksaan ditemukan 08 pasien memiliki tumor yang berukuran hampir 20 cm. Halo semua, saya Dr. Liu Ichi. Selamat daftar Dr. Yi Minglun di klinik perawatan. Halo semua, saya Dr. Yi Minglun. Apa saja mode deteksi untuk hepatitis B? Secara umum, kami akan mendeteksi manifestasi virus hepatitis B dalam darah, termasuk tingkat infeksi hepatitis B. Kami menyebut antigen permukaan hepatitis B. Jika positif untuk antigen permukaan hepatitis B pasien, kami menyebutnya pembawa hepatitis B. Dan kami akan menguji antigen dan antibodi pasien serta beban virus pasien. Untuk membantu kami menilai status virus hepatitis B pasien saat ini, tes virus perlu juga untuk menguji apakah hati pasien telah rusak, sehingga indeksi fungsi hati pasien akan diuji, termasuk COT dan CPT yang paling sering kita bicarakan. Ini adalah indikator kerusakan hati yang paling umum digunakan. Jika itu adalah pasien yang penyakit hati yang parah, tingkat albumin, penyakit kuning, dan fungsi pembekuan darah dalam darah pasien juga harus diuji. Ini dapat mewakili keadaan fungsional saat ini dari hati. Hati pasien darah ini tes dapat membantu kita memahami apakah pasien saat ini menderita hepatitis B dan apakah hati telah rusak karena hepatitis B. Tentu saja ini hanya tes darah. Selain itu, hal terpenting adalah kita harus bergantung pada tes lain, termasuk USG perut, untuk memberi tahu kita apakah pasien memiliki fibrosis hati kronis atau bahkan sirosis hati akibat hepatitis B. USG juga dapat membantu kita melihat apakah pasien memiliki tumor hati atau kanker hati yang disebabkan oleh hepatitis B. Saya kira untuk pasien hepatitis B, cara memeriksa tersebut di atas harus dilakukan. Bolehkah saya bertanya, kondisi apa yang membutuhkan iritasi hati? Biopsi hati terkadang diperlukan untuk pasien hepatitis B. Kapan kami akan mengatur biopsi hati untuk pasien? Pada beberapa pasien hepatitis B, indeksi fungsi hati seperti COT dan CPT mungkin tidak meningkat secara signifikan, tetapi viral load cukup tinggi. Meskipun derajat fibrosis hati pada pasien ini dapat dievaluasi dengan USG, kami tidak ada cara menggunakan ultrasonografi untuk mengevaluasi peradangan hati pasien. Oleh karena itu, kami perkirakan ia mungkin mengalami peradangan hati yang parah. Tetapi jika indeksi hati tidak tinggi, kami akan menyarankan agar pasien mempertimbangkan untuk menjalani operasi hati. Pemeriksaan biopsi, karena ini dapat memberi tahu kami dengan lebih akurat peradangan hati pasien yang tepat, apakah sudah mencapai tingkat yang relatif parah dan tingkat fibrosis hati yang tepat. Karena untuk pasien dengan indeksi fungsi hati normal, jika biopsi masih menunjukkan peradangan sedang hingga berat atau sudah terdapat fibrosis yang signifikan. Dalam hal ini, pasien akan disarankan untuk mempertimbangkan memulai pengobatan dengan obat antivirus, karena biopsi hati merupakan pemeriksaan invasif yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien. Resiko yang diantisipasi seperti berbahaya seperti pendarahan. Saat ini untuk memeriksa fibrosis hati, pemeriksaan non-invasif lainnya seperti pemindahan fibrosis hati dan alat deteksi lainnya dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan fibrosis pasien saat ini sebagai dasar untuk merawat pasien. Bagaimana cara melacak pasien hepatitis B?
Saya pikir kita harus membantunya membedakan antara yang pertama adalah apa status hepatitis B-nya saat ini. Mungkin akan dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah pembawa hepatitis B yang tidak aktif, yang merupakan identitas hati normal, tidak ada perbedaan yang jelas, tidak ada fibrosis yang jelas, spiral lor rendah. Apakah pasien ini perlu tindak lanjuti? Jawabnya tetap perlu. Kenapa kita masih perlu melacaknya? Karena bahkan jika pasien jenis ini tidak mengalami peradangan, tidak ada fibrosis, dan tidak memerlukan pengobatan antivirus, masih ada kemungkinan kecil bahwa ia dapat mengembangkan kanker hati karena hepatitis B. Kami menyarankan agar pasien tersebut ditindaklanjuti setiap 6 bulan tes darah, protein janin dalam darah, indeksi kanker hati, dan ultrasonografi perut untuk memantau resiko kanker hati. Untuk jenis pasien lain, yaitu pasien dengan hepatitis B aktif, jika pasien sudah memulai pengobatan, kami akan menyarankan pasien untuk menjalani pemantauan indeksi fungsi hati dan viral load setiap 3 bulan untuk menilai efek kreatif dan pengobatan saat ini. Untuk screening kanker hati, juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan USG setiap 6 bulan sekali. Untuk pasien dengan fibrosis berat atau bahkan sirosis, waktu tindak lanjutan akan dipersingkat, termasuk pemeriksaan USG perut minimal 3 bulan sekali, pemeriksaan USG perut sebulan sekali, sehingga resiko kanker hati dapat dideteksi secara dini dan efektif. Kasus ini adalah pasien hepatitis B muda, kurang dari 40 tahun, yang datang ke klinik rawat jalan terutama karena sakit perut mendadak suatu hari. Hasilnya pemeriksaan ditemukan pasien sudah memiliki tumor hampir 20 cm. Tumor itu kemudian diantagonis sebagai kanker hati. Ternyata pasien tersebut berstatus pembawa hepatitis B. Karena penasaran, saya bertanya kepadanya, apakah Anda tidak tahu bahwa Anda mengidap hepatitis B? Jawabannya adalah sebenarnya dia tahu bahwa dia adalah pembawa hepatitis B sejak dia masih kecil. Tetapi dalam beberapa kunjungan terakhir ke dokter mengatakan bahwa Anda hanyalah pembawa sederhana dan indeksi fungsi hati Anda normal, sehingga tidak perlu dilakukan pengobatan hepatitis B. Hepatitis B, pasien salah mengira bahwa tidak ada pengobatan berarti tidak perlu tindak lanjut, sehingga tidak pernah mendapat tindak lanjut seperti hepatitis B. Saya pikir hal yang paling penting adalah memberitahu Anda bahwa selama Anda adalah membawa hepatitis B, terlepas dari indeksi fungsi hati saat ini, bahkan jumlah virus atau tingkat fibrosis hati, Anda sebenarnya berisiko karena hepatitis B itu sendiri menyebabkan kanker hati. Bukan kanker hati hanya dapat terjadi jika indeksi hati tinggi atau beban virus tinggi. Untuk semua pembawa hepatitis B, disarankan untuk terus memantau hepatitis B untuk memantau terjadinya penyakit hati kanker. Terima kasih Dr. Y untuk datang ke garis perawatan. Sampai jumpa lagi, selamat tinggal, sampai jumpa.